Halo Sobat Adventure, balik lagi di channel pendakian paling gokil yang mengupas lengkap, review jalur pendakian, total biaya, dan estimasi waktu. Tapi sebelum mulai videonya, bantu gue membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe agar channel ini bisa jadi acuan dan referensi ketika kalian ingin mendaki gunung. Kalau sudah, kita mulai videonya. Malam hari sepulang kerja, gue berencana solo hiking dan tektok ke Gunung Gede 2958 mdpl via Putri. Dan untuk mencapai base camp, gue pun riding 3 jam melewati Bogor dan Puncak. Dan sebelum sampai base camp, gue sempetin dulu nih beli logistik di warung pinggir jalan. Setelah logistik dirasa cukup, gue pun lanjut lagi ke base camp. Dan gue sampai base camp itu sekitar tengah malam. Nama base campnya Base Camp Aprix Kang Amat. Dan karena masih gelap, jadi ya gue tidur dulu nyiapin tenaga. Paginya gue bangun dan prepare barang bawaan yang mau dibawa dan ditinggal di base camp. Untuk simaksinya gue dibantu Kang Kobel, dan dia sebenarnya sih rumahnya di base camp Cibodas. Tapi karena gue via Putri, jadinya dia oper gue ke temannya, namanya Kang Amat ini. Kalau mau kontak BC-nya, komen di bawah ya, ntar gue kasih. Halo, gue kali ini mau mendaki Gunung Gede via Putri lagi nih. Tapi kali ini beda dari yang kemarin. Kali ini gue cuma sendirian solo. Dan kali ini gue juga insya Allah sih pengennya tektok. Sore udah turun lagi ke base camp. Trek pertama masih pemukiman warga yang rumah-rumah mereka dijadikan base camp untuk istirahat para pendaki. Gue pun nyempetin sarapan di salah satu base camp. Dan setelah perut udah keisi, gue pun berjalan lagi dan menjumpai pos simaksinya nih. Karena tadi gue udah daftar di base camp Aprixnya Kang Amat, jadi ya gue cuma nunjukin bukti daftarnya aja nih. Kita start di ketinggian 1600 sekian lah, menuju atas Puncak Gede. Bismillahirrahmanirrahim. Trek pertama kita masih melewati ladang warga. Rata-rata sih tadi saya lihat mereka pada nanamnya tuh kayak semacam daun bawang atau seledri. Cuaca kali ini agak-agak mendung sih, tadi sempat gerimis juga. Ya semoga aja sih nggak hujan. Perjalanan gue lanjut lagi dan setelahnya trek menjadi tanah dengan ladang warga di sekitaran trek yang mereka tanami berbagai macam sayuran. Untuk kemiringan masih belum terlalu miring, masih enak lah buat didaki. Gak lama berjalan gue menjumpai pos jaga yang mana di sini fasilitasnya ada toilet dan musola. Dan gak berlama-lama gue pun lanjut lagi. Trek pun masih tanah dan terkadang ada juga yang berbatu. Kemiringan bervariatif sih. Kadang landai, kadang ada turunnya, dan kadang juga agak lumayan miring. Memasuki kawasan hutan. Di pintu masuk kawasan hutan ada tanah lapang. Kalau mau ngedirin camp bisa di sini. Sudah mulai ngap. Cuacanya lumayan dingin sih. Cuma harus tetap bergerak supaya nggak kedinginan gitu. Nggak jauh dari pintu hutan tadi ada warung. Dan setelah itu gue pun mulai masuk kawasan hutan nih. Hutannya lebat men, dengan vegetasi yang cukup tinggi. Treknya pun kini mulai berganti menjadi tanah berakar dengan kemiringan yang cukup miring. Ya lumayan ngetes dengkul lah. Gak lama dari pintu hutan tadi, gue pun sampai nih di pos 1. Di pos 1 ini ada warung dan juga ada shelter untuk istirahat nih. Di sini gue sempetin istirahat bentaran dan kemudian gue lanjutin lagi nih. Lanjut lagi men. Dari pos 1 menuju pos 2. Semoga lancar. Gak jauh dari pos 1 tadi, gue pun menjumpai pos 1 lama nih. Di sini juga ada warungnya. Dan karena mau hujan, gue sempetin neduh dulu sambil ganti jas hujan di sini. Hujan. Jadi pakai jas hujan. Lumayan agak deres.
Tadi nuduh di pos bayangan tuh, pos 2 bayangan, ada kali sejam lebih. Hujannya nggak berhenti-berhenti, ya udahlah, terabas saja. Takut sorean nanti turun ke bawahnya. Dan akhirnya gue sampai di pos 2. Di pos 2 juga terdapat shelter dan warung. Gue sempetin istirahat bentaran dan gak lama gue lanjut lagi. Trek menuju pos 3 lumayan masih cukup miring, men. Treknya juga masih tanah berakar dengan vegetasi masih full hutan. Di jalan menuju pos 3 ini gue berbarengan dengan Bang Ferry dan Bang Eki. Mereka dari Jakarta Selatan dan mereka berdua ini tertinggal rombongan temannya nih. Jadinya ya gue barengin aja dulu ya, sampai ketemu temannya lagi. Hujan pun masih menemani sepanjang jalan menuju pos 3. Ada Bang Ferry. Kacau. Kacau ya Bang ya. Ada Bang Eki lagi ngesok. Gua pun berjalan perlahan mengimbangi Bang Ferry yang nampak kewalahan karena badannya agak lumayan gempal. Sampai pos 3 bosku. Akhirnya kita sampai di pos 3. Di pos 3 ini terdapat shelter dan juga warung. Terlihat rombongan Bang Ferry dan Bang Eki serta rombongan yang lain sudah sampai di sana. Gua pun sempetin istirahat nih di sini. Hujan pun sudah mulai mereda. Setelah tadi dari pos 3, gua akhirnya bisa sama Bang Eki dan Bang Ferry asal Jakarta Barat. Karena gua ngejar waktu sih. Ini udah ngaret banget. Tadi aja udah ketahan hujan sejam, terus ngebarengin langkahnya Bang Eki dan Bang Ferry sekitar ngaret sejam juga. Makanya nih takut kemalaman. Semoga aja enggak. Bismillah. Treknya gokil. Ini nih kalau lewat Putri, trek sebenarnya setelah pos 3 menuju pos 4. Trek dari pos 3 ke pos 4 ini adalah trek yang terberat, men. Kenapa gue bilang terberat? Karena lo akan menjumpai trek yang lebih terjal, lebih miring, lebih licin, dan paling menguras stamina. Pas keril dulu, kita makan. Ada pendaki turun. Gila men, treknya terjal banget. Parah sih nih. Jadi trek Putri ini sangarnya ya dari pos 3 ke pos 4 ini. Ada pos lagi. Pos bayangan kah? Atau bayangan PHP? Tapi tenang aja men, walau jaraknya jauh, tapi lu masih bisa menjumpai warung-warung. Ya, jadi lu bisa rehat di warung-warung ini. Vegetasi di trek ini masih cukup lebat akan pepohonan tinggi. Alhamdulillahnya sih udah nggak hujan, tapi jalur masih licin, karena tanahnya kan masih basah men. Di depan kelihatan biru-biru. Demen banget dah gue kalau dia kelihatan biru-biru. Itu tandanya pos. Alhamdulillah, kayaknya sih pos 4 tuh. By the way, trekking pole gue kayaknya ketuker nih sama si abang yang di pos 3. Ntar tukeran lagi kali ya di Surken. Jadi gak enak soalnya kan. Setelah melewati jalur yang gokil, akhirnya gue sampai di pos 4. Di pos 4 ini ada warung juga men, dan juga ada pendaki yang istirahat di warungnya. Di sini ada juga beberapa tenda berdiri. Ya kalau gue takar sih sekitar 5 tendaan lah buat di sini. Gue pun memilih nggak istirahat dan lanjut jalan, karena nanggung men. Gak jauh dari pos 4 itu kita bakal ketemu Surken. Ketemu landai coy. Ntar lagi nih Surken. Akhirnya bisa ke Surken deh. Bisa ke Surken lagi. Betapa senangnya gue bisa lihat dan ke Surken lagi nih. Hamparan sabana yang luas dan diapit 2 gunung, yaitu sisi kiri Gunung Gemuruh dan sisi kanan Puncak Gede, dan juga hamparan Edelweiss selalu bikin rindu. Dan akhirnya rindu gue terobati men. Berjalan di Surken tuh kayak jalan di alam mimpi. Yang bikin rindu ke Gede ya ini Surken. Alun-alun Surya Kencana. Mantep pisan euy. Edelweissnya lagi pada mekar.
Gue pun tetap berjalan sambil menikmati pemandangan surken yang ajib. Sampai akhirnya gue sampai di jalur summit mau ke puncak gede. Pokoknya jalurnya yang ada warungnya ya. Kala itu gerimis pun turun kembali. Jalur menuju summitnya gede. Kemarin sih kalau waktu pertama kesini estimasinya tuh sekitar 45 menit lah. Jalur summit ke puncak gede ini vegetasinya tertutup dan untuk trek lumayan agak miring dengan pijakan bebatuan. Di sini kaki gue udah berasa agak sakit nih. Kalau di trek batu gini emang bikin kaki lebih berasa men. Keok guys. Aduh keok parah. Masih sekitar 50 mdpl lagi nih. Gak nyampe. Aduh mulai ngeluh kan gua. Walau tenaga udah tinggal res-resan, tapi semangat buat sampai ke puncak gede masih membara men. Gila sih, akhirnya nyampe juga. Alhamdulillah. Dan akhirnya gue sampai nih di puncak Gunung Gede 2958 mdpl untuk kedua kalinya. Terlihat pemandangan Gunung Pangrango di depan dan juga kawah Gunung Gede di bagian bawahnya. Pemandangannya cukup memanjakan mata karena ada awan dan sedikit kabut menghiasi sekitaran Gunung Pangrango dan bukit di sekitarnya. Gua pun sempat mengambil beberapa foto di puncak. Alhamdulillah ada orang baik nih yang mau motoin. Jam 3 kurang seperempat kita turun. Semoga nggak kemalaman banget lah sampai base camp. Setelah puas muncak, gua pun turun. Melewati lagi trek bebatuan jalur summit yang tadi. Akhirnya gue sampai di surken kembali. Cuaca kala itu hujan rintik kembali. Dingin banget. Mana kaki lutut keseleo ini. Bismillah lah, semoga lancar sampai bawah. Dan gua pun lanjut jalan menuju ujung surken ke arah jalur putri lagi. Akhirnya sampai lagi di ujung surken dan gua langsung jalan menuju pos 4. Menuruni lagi jalur akar yang miringnya keterlaluan dan sampai lagi di pos 4 nih. Mantap. Lanjut pos 3. Gua pun lanjut lagi menuju pos 3. Di pos 3 ini kaki gue beneran sakit banget men. Jadi ini lutut gue nggak bisa ditekuk. Gua pun dengan perlahan menuruni jalur. Jalurnya pun menjadi gelap karena sudah mulai masuk malam. Untung ada 4 pendaki dari Bogor dan gue minta tolong sama mereka buat bareng. Dengan nahan rasa sakit, gue pun sampai di pos 2. Gue pun gak bisa lanjut lagi dokumentasi men. Tas gue aja dibawain sama mereka. Sumpah sih baik banget mereka. Dan gue sampai base camp tuh sekitar jam 9. Sempat istirahat di base camp dan jam 1 gue cabut lagi pulang ke Jakarta. Dan alhamdulillah bisa pulang ke Jakarta dengan selamat. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa di subscribe ya channel ini biar gokil terus pendakian ke gunung selanjutnya men. Terima kasih and see you.